Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelihatannya kok senang semua. Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melakukan perkuliahan pertemuan yang ke-7 dengan pembahasan fikih munakahah. Saya ingin kasih pantun terlebih dahulu. Kalau kalian pergi ke Jawa Tengah, jangan lupa mampir ke Boyolali. Mari kita belajar fikih munakahah. Insya Allah urusan nikah kita akan datang waktunya nanti. Baik, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita lihat dulu CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK dari fikih munakahah adalah membangun pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Dari CPMK ini kemudian kita turunkan menjadi sub CPMK. Nah, sub CPMK ini harapan setelah selesainya perkuliahan fikih munakahah, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan dengan baik materi perkuliahan fikih munakahah. Teman-teman, materi yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, pengertiannya. Yang kedua adalah ruang lingkupnya. Yang ketiga, penerapannya di Indonesia. Dan yang keempat adalah kompilasi hukum Islam. Masuk kepada materi yang pertama tentang pengertian. Fikih munakahah terdiri dari 2 kata, yaitu kata fikih dan kata munakahah. Mudah-mudahan masih ingat pengertian fikih. Ya, masih ya. Bahwa fikih itu adalah al-ilmu bil al-ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiriyah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Fikih itu mengetahui hukum syariat yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, yang digali dari dalil-dalil yang rinci dari Qur'annya, hadisnya, ijma'nya, qiyasnya, dan sumber-sumber hukum yang lain. Sedangkan munakahah dengan nikah itu sama. Az-ziwaj, perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan pernikahan adalah tentu hubungan suami istri yang sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun. Maka maksud dari fikih munakahah ini ilmu yang menjelaskan tentang syariat, ya, pernikahan, mulai dari pengertiannya,
tata caranya, dasar hukumnya, dan lain sebagainya. Kemudian masuk pada materi ruang lingkup. Ruang lingkup fikih munakaha ada 3, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Biasa disingkat dengan NTR. Mengapa kok 3 poin ini? Karena orang nikah yang bertujuan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, biasa disebut dengan samarah. Tetapi kenyataannya kemudian orang nikah itu tidak mulus-mulus saja. Ada konflik. Ketika konflik bisa diselesaikan, rumah tangga aman. Tetapi kalau tidak bisa diselesaikan, ya ini masalah yang kemudian berujung pada putusnya tali pernikahan. Putusnya tali pernikahan itu namanya talak. Kemudian orang yang sudah talak, kadang ada yang lanjut sampai mati, nggak kembali lagi. Tetapi ada juga orang yang talak ternyata kemudian pengen kembali lagi, hidup serumah lagi. Maka terjadilah yang namanya rujuk. Disinilah nikah, talak, dan rujuk. Nah teman-teman, mari kita coba melihat bagaimana penerapan fikih munakaha di Indonesia. Yang pertama adalah nikah. Bisa lebih dekat, bisa supaya kelihatan, ya, disorot bahwa nikah di Indonesia itu dilembagakan. Maksudnya dilembagakan, nikah itu dicatat oleh petugas kantor urusan agama. Setelah dicatat, maka terbitlah yang namanya buku nikah. Sekarang bukan lagi buku nikah, tetapi kayak kartu ATM ini. Jadi bisa dimasukkan ke dalam saku. Lebih simpel lagi. Jangan-jangan ke depan malah tinggal semacam QRIS kayak begitu. Jangan-jangan begitu. Nah, nikah di Indonesia ini dilembagakan. Kalau dalam kitab-kitab fikih yang penting terpenuhinya syarat rukun nikah, maka kemudian calon suami mengucapkan akad nikah, sahlah pernikahan itu. Betul ya? Sah. Tetapi bagi pemerintah Indonesia itu belum sah. Maka harus dicatat dalam buku nikah. Ternyata tujuan pemerintah melembagakan nikah ini luar biasa. Toh dari buku nikah ketika anak itu lahir mendapatkan akta lahir. Dari akta lahir ketika sekolah, ijazah SD dasarnya dari akta lahir. Ijazah SD naik ijazah SMP, dasarnya ijazah SD. Ijazah SMA, dasarnya ijazah SMP. Naik lagi perguruan tinggi seperti teman-teman ini. Nanti ijazah S1-nya berdasarkan ijazah SMA-nya. Kuliah lagi S2, dapat ijazah, dasarnya ijazah S1. Kuliah lagi S3, dasar ijazahnya doktor adalah ijazah S2. Berkelanjutan. Dari buku nikah, maka terus berentet. Dan dokumen-dokumen itu menjadi penting. Maka bagi pemerintah Indonesia, nikah ini dilembagakan. Kalau tidak dicatat oleh petugas kantor pusat agama, namanya nikah sirri. Nikah sirri. Kemudian yang kedua, perceraian. Perceraian pun harus dilembagakan. Terjadinya perceraian menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia apabila suami mengucapkan kata-kata cerai, kata-kata talak di hadapan sidang pengadilan agama. Itu bisa dibuka pada kombinasi hukum Islam. Sedangkan kitab-kitab fikih enggak. Yang penting suami mengatakan, "Dek, kamu saya cerai." Sudah, jatuh cerai, jatuh talak. Apa dengan sindiran? "Dek, kamu pulang saja, ikut sama orang tua, tidurnya di sana. Jangan tidur dengan saya." Kalau diniati cerai, maka jatuh cerai. Itu kitab-kitab fikih. Nah, bagi pemerintah Indonesia dilembagakan perceraian ini. Tesis saya ketika saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri YIN Sunan Ampel Surabaya tentang perceraian ini, membahas tentang kombinasi hukum Islam seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga adalah rujuk.
Rujuk itu suami kembali kepada mantan istri tanpa harus akad nikah lagi. Kalau perceraiannya di hadapan sidang pengadilan agama, maka rujuknya itu harus laporan juga ke pengadilan agama, sehingga kemudian ada yang namanya isbat nikah. Ditetapkan kembali bahwa yang bersangkutan adalah suami istri. Yang terakhir, kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini adalah pedoman bagi hakim pengadilan agama untuk memutuskan sengketa yang terjadi dalam pernikahan, warisan, dan wakaf. Baik teman-teman, waktunya sangat terbatas, sehingga penjelasan singkat ini mudah-mudahan menjadi awal untuk mari kita setelah ini berdiskusi lebih jauh tentang materi fikih. Kita akhiri dengan doa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat adanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.